يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pecinta ilmu, saudaraku yang beriman, ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih bisa bertenaga, beraktivitas, melakukan segala kesibukan yang ada. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita di sela kesibukan terus kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, karena itu merupakan tangga untuk menuju muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam jangan sampai kita lupa ya, sampaikan untuk junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merupakan panutan seluruh umat, uswatun hasanah, teladan yang baik yang sangat kita patut untuk dicontoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan kita mencontoh baginda Rasul, maka Nabi kelak akan mengakui kita sebagai bagian dari umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita akan kembali membahas kitab Nashihul Ibad. Kita akan membahas ungkapan dari hukama ya. Bukan hadis, tapi ini ungkapan dari hukama, tapi insya Allah memiliki muatan nasihat yang sangat baik untuk kita. Arba'atun hasanatun walakinna arba'atan minha ahsanu. Ada 4 perkara yang baik, tetapi ada 4 perkara lainnya yang jauh lebih baik daripada itu. Ada 4 perkara yang sangat baik, tetapi ada 4 perkara lainnya yang jauh lebih baik dari 4 perkara itu. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa saja 4 perkara yang baik ini? Sebab dalam kehidupan sehari-hari tentu kita ingin menjadi orang yang baik ya. Orang yang baik dan orang yang selalu melakukan hal yang terbaik. Jangan sampai kita termasuk orang yang buruk karena selalu melakukan hal yang terburuk. Jadilah kita orang yang baik agar kita insya Allah segala amal perbuatan kita menjadi amal-amal yang baik. Nah, ada 4 perkara yang dinilai sangat baik, tetapi ada 4 perkara lainnya yang tingkat kebaikannya lebih dari sekedar 4 perkara ini. Yang pertama, al-haya'u minar rijal hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Yang pertama, rasa malu yang dimiliki oleh kaum laki-laki itu sangat baik. Namun jauh lebih baik jika rasa malu itu dimiliki oleh seorang perempuan. Rasa malu dari seorang laki-laki tentu sangat baik ya, sangat baik. Tetapi apabila rasa malu ini dimiliki oleh seorang kaum perempuan, kaum wanita, itu memiliki kelebihan yang sangat lebih baik ya. Kebaikan yang lebih. Kenapa? Yang harusnya memiliki rasa malu yang tinggi itu adalah seorang perempuan. Kenapa? Perempuan ini makhluk yang diciptakan dengan penuh kelembutan. Makhluk yang memiliki kelembutan ya, sehingga tidak pantas kalau kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Dalam hal aurat misalkan,
laki-laki dengan perempuan itu auratnya jauh lebih banyak seorang perempuan daripada laki-laki. Kalau menurut madhab Syafi'i dalam fikih ini bahwa aurat laki-laki ini dari pusar ya sampai kepada lutut. Dari pusar sampai lutut itu areal yang wajib tertutupi. Dari perut ke atas sampai kepala itu boleh terbuka. Kalau umpama konteksnya kita melaksanakan sholat ya. Dalam konteks kita melaksanakan sholat, aurat laki-laki ini terhitung dari pusar sampai lutut. Jadi dari betis sampai ke bawah terlihat pun ketika sholat tidak membatalkan. Dari perut sampai dada bahkan sampai leher muka terlihat ketika sholat tidak menjadi masalah. Tapi aurat perempuan ini banyak yang boleh terlihat. Terutama ketika sholat adalah hanya muka dan telapak tangan saja. Seorang wanita ketika dia sholat, misalkan ujung kakinya terlihat batal, jempol kakinya terlihat batal, ya, jarinya terlihat, jari kakinya batal, apalagi betisnya terlihat jelas lebih batal. Seorang perempuan ketika sholat rambutnya kelihatan batal, ya, telinganya kelihatan batal. Jadi yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Ini dalam konteksnya kita melaksanakan sholat. Kalau konteksnya kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, perempuan ini jelas auratnya lebih banyak. Lebih banyak mengundang fitnah daripada tubuh seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki umpama ya dia hanya pakai celana pendek, tidak pakai kaos, tidak pakai celana panjang, betisnya kelihatan, dada kelihatan, insya Allah aman, tidak mengandung resiko, tidak akan mengundang fitnah. Tapi perempuan bayangkan apa iya ya dia hanya pakai kaos oblong saja, ya, kaos dalam saja, rok pun di bawah paha misalkan, kan akan menjadi bencana itu. Akan menjadi malapetaka, akan jadi fitnah, bahkan akan mengundang yang namanya tindak kejahatan. Ya. Ya mungkin ya antara laki-laki dan perempuan kalau kita nilai sisi keindahannya dari tubuh ya, itu perempuan. Perempuan tuh cantik, lembut, indah, gemulai, mempesona, itulah karakter dari seorang perempuan. Ya, yang memiliki sejuta keindahan lah bahasa kitanya ya. Tetapi semua itu harus tertutupi. Kalau tidak tertutupi akan menjadi malapetaka. Berapa banyak ya anak-anak gadis yang kemudian jadi bahan perkosaan karena memang dari bajunya pun tidak teratur. Inilah kemudian Islam mewajibkan seorang puan menggunakan jilbab. Yudnina alaihinna min jalabihinna, kata Allah. Hendaklah seorang perempuan muslim mengulurkan jilbabnya sampai ke dada. Kalau seorang perempuan menggunakan baju yang longgar ya, gamis yang longgar pakai jilbab sampai nyengser bagian dadanya, kayaknya tidak akan mengundang reaksi yang negatif ya. Tidak akan mengundang bencana, orang juga tidak akan terangsang melihatnya. Karena lakukan tubuhnya nggak terlihat. Lebih feminim, lebih santun, lebih beradab. Bayangkan kalau seorang perempuan dia menggunakan ya, celana jeans yang ketat, pakai kaos yang ketat, sampai lakukan tubuhnya terlihat jelas. Ya. Lewat di depan laki-laki, siapa laki-lakinya yang kemudian tidak melirik. Dan itu akan mengundang bencana. Akan mengundang malapetaka. Islam ini agama yang sangat mulia ya, yang mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Dulu di zaman Islam ini belum ada, baginda Nabi pun diangkat menjadi Rasul. Masa jahiliyah itu nasib perempuan, nasib kondisi perempuan di masa jahiliyah sangat begitu rendah.
Ya, dulu itu perempuan hanya dipakai untuk melampiaskan nafsu laki-laki saja. Bahkan hanya berkutat kepada 3 ya, sumur, dapur, kasur itu. Di zaman jahiliyah dulu, orang paling malu kalau sampai punya anak perempuan. Bahkan tradisi jahiliyah, kalau ada bayi yang lahir ke dalam dunia, kemudian dia seorang perempuan, si bayi tadi pasti akan dibunuh. Malu punya anak perempuan. Jadi perempuan dulu di zaman Islam ini belum disiarkan oleh baginda Nabi, sangat begitu rendah, tidak punya martabat, harkat, apalagi harga diri. Jadi pelampiasan laki-laki, pelecehan laki-laki hanya untuk pelampiasan nafsu sang laki-laki. Begitu Islam ini muncul, baginda Nabi menyampaikan bahwa an-nisa imadul bilad, bahwa perempuan adalah tiangnya negara. Bayangkan, wanita oleh Nabi dijadikan sebagai tiangnya negara. Baiknya negara ada pada tangan seorang wanita, hancurnya negara pun di tangan kaum wanita. Maka akan sangat indah kalau perempuan-perempuan kita, ya, anak-anak kita yang perempuan, gadis remaja kita, istri-istri kita menggunakan baju yang syar'i, baju yang tidak merangsang orang lain. Terlepas dari faham apanya, ya, dari sudut manapun seorang perempuan kalau menggunakan baju yang lebar, baju gamis yang tidak menonjolkan badannya, insya Allah aman, tidak diganggu. Nah, sekarang kebalik ya. Yang mestinya pandai menjaga aurat itu haruskan perempuan, karena lebih banyak auratnya daripada laki-laki. Tapi coba kadang-kadang kita lihat ya, laki-lakinya pakai celana panjang, ya, pakai bajunya sopan, pakai baju lengan panjang, ya, pakai jas, bahkan lihat perempuannya kadang-kadang pakai roknya pendek. Kan terbalik. Yang auratnya lebih banyak justru yang lebih pandai menjaga auratnya. Sehingga mohon maaf ya, punten sekali kalau kemudian Nabi menceritakan ketika Isra Mi'raj, penghuni neraka terbanyak adalah kaum perempuan. Ya walaupun laki-laki juga banyak, cuma kata Nabi, penghuni neraka itu kebanyakan seorang perempuan. Nah, satu di antara penyebabnya adalah tidak pandainya seorang perempuan itu menjaga auratnya. Padahal dia lebih banyak daripada laki-laki auratnya ini. Laki-laki lebih santun dia, ya. Lebih santun dalam bepergian di tempat-tempat pesta, lebih santun dia pakai jas, pakai celana panjang, ya. Tapi perempuannya pakai gaun minim, ya. Pakai gaun yang merangsang, pakai gaun yang sangat minimalis, ya. Roknya tipis, kadang-kadang sampai pas paha, yang ini menyebabkan laki-laki yang lain yang waras, yang normal pun akan tertarik dengan pemandangan seperti ini. Inilah penyebabnya kalau kemudian syariat Islam tidak diterapkan. Jadi rasa malu dari kaum laki-laki itu baik. Baginda Rasul memiliki sifat al-haya. Nabi itu sangat pemalu. Nabi sangat pemalu orangnya itu. Ada satu kisah ya, satu hari Rasulullah itu mengajak kepada para pemuda kaum laki-laki untuk memperbaiki Ka'bah ya. Kalau memang kena banjir, sempat terkena banjir sehingga Ka'bah ini banyak sedikit rusak ya. Tembok-temboknya agak rapuh, sehingga Nabi mengajak penduduk Mekah yang laki-laki untuk gotong royong kerja bakti memperbaiki Ka'bah. Nabi naik di atas Ka'bah untuk mengecek ya sejauh mana hasil kerja dari masyarakat Mekah. Sampai di atas Ka'bah ini ada angin yang menghembus bagian bawah jubah beliau sampai kaki beliau itu tersingkap. Ya. Kaki tersingkap, betis kelihatan dari bawah. Nabi turun langsung ke bawah, muka pucat, keringat bercucuran. Malu Nabi itu. Kenapa? Betisnya sampai terlihat ke bawah. Padahal di bawah ini laki-laki semua. Nabi terlihat betisnya, malu Nabi itu. Turun ke bawah dengan percucuran keringatnya pucat, menahan malu.
Itu Rasulullah ya. Yang beliau jelas laki-laki, yang di bawah pun semua laki-laki, nggak ada kaum perempuannya. Jadi rasa malu ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau anak-anak remaja kita yang putri ini dia tahu malu, insya Allah dia akan pandai menjaga auratnya. Satu ya. Yang kedua, al-adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umaroi ahsanu. Sikap adil setiap orang itu sangat baik. Akan lebih baik lagi apabila adil ini dimiliki oleh seorang penguasa. Ya. Sikap adil dari setiap manusia, setiap individu itu sangat baik. Akan sangat baik kalau kemudian rasa malu ini dimiliki oleh seorang penguasa, seorang umaro. Ya. Kenapa? Seorang umaro, seorang pemimpin kekuasaan, seorang pejabat tinggi, kalau dia memiliki rasa malu, dia akan betul-betul menggunakan jabatannya untuk kemaslahatan umat. Tidak memperkaya diri, tidak kemudian mencari keuntungan pribadi, mengambil haknya yang bukan haknya, uang rakyat dia ambil, uang negara dia pakai, dan lain sebagainya. Ini contoh dari seorang pemimpin yang tidak punya rasa adil. Maka betul kata Nabi, di antara orang yang nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah, ya, yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, ya. Seorang yang nanti akan dinaungi di padang mahsyar di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah, di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kebalikan dari pemimpin yang adil adalah pemimpin yang zalim, ya. Pemimpin yang aniaya, pemimpin yang suka menyengsarakan rakyatnya. Jadi semua kita diperintahkan untuk berbuat adil. Berbuat adil dengan diri kita sendiri, dengan alam sekitar, dengan antar kita manusia, bahkan adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, kata Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan ihsan, berbuat baik. Ya, adil dan berbuat baik. Berbuat baik karena adil. Jadi adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil ya. Walaupun kesannya barangkali dinilai baik tapi nggak adil, tetap aja akan mengandung masalah besar. Contoh, kita punya anak 3 ya umpama. Yang satu baru duduk di bangku SD, yang satu di bangku SMP. Nah kakaknya ini kuliah misalkan di bangku perguruan tinggi. Yang bungsunya di SD, yang pangais bungsunya, kakaknya bungsu ini di SMP, yang paling sulung ini di perguruan tinggi ya, kuliah. Kalau kita berpikir ihsan ya, kita beri semua anak misalkan ya, kasih uang jajan tiap hari semuanya 10.000, 10.000, 10.000. Yang SD kita kasih 10.000, yang SMP kita kasih 10.000, yang kuliah pun kita 10.000. Dilihat dari ihsan, kita sudah berbuat ihsan. Kenapa? Semua anak kita kasih uang yang sama. Tapi dari si keadilan itu sangat tidak adil. Yang namanya adil bukan semua dipukul rata. Adil itu adalah menempatkan diri pada tempatnya yang sesuai. Kalau anak SD kita kasih uang 10.000, dia mungkin kebanyakan. Anak SMP, yang SMP ini kita kasih 10.000, mungkin dia pas, nggak masalah. Tapi kakak yang paling besar ini yang dia kuliah, masa kita kasih uang jajan 10.000 dapat apa? Namanya mahasiswa, anak kuliah, banyak kebutuhannya. Bikin makalah, bikin skripsi, bikin tugas ini, tugas itu. Ya.
karya ilmiah ini, karya ilmiah itu, banyak praktek sana kemari. Masa dikasih uang 10.000 untuk apa? Apalagi Kak, yang misalkan seorang perempuan ya Kak sulung ini ya, anak kita yang paling besar perempuan, 10.000 buat apa? Belum bedaknya umpama ya, belum untuk beli lipstiknya, namanya juga perempuan ya. Kadang-kadang kalau nggak make up itu nggak sempurna katanya ya. Yang jelas tidak bisa kita pukul rata semua anak kita dikasih uang nominal yang sama. Yang SD dikasih 10.000 senang bukan main. Kenapa? Dia kebutuhan cuma beli es, beli jajan, beli kue. 10.000 kelebihan. Lah anak kita yang paling besar ini kuliah, dia mahasiswa 10.000, pelangap-pelongo dapat apa ini? Ya, tengok 10.000 dapat apa? Naik Grab aja mungkin nggak sampai barangkali ya. Jadi adil ini ada disesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan semua dipukul rata. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Ya, Allah tahu betul kebutuhan setiap makhluk-makhluknya. Bahkan setiap manusia Allah betul tahu ya, si A kebutuhannya sekian, si B kebutuhan sekian. Maka biasanya rizki antar manusia pun berbeda-beda. Oleh Allah sudah menimbang-nimbang, yang ini kebutuhannya banyak, dikasih rezekinya banyak. Yang ini kebutuhannya kecil, dikasih rezeki pun kecil. Ya, sesuai dengan kebutuhan yang jelas yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik untuk kita. Tapi jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah. Tetaplah kita minta rezeki yang banyak, rezeki yang halal ya, rezeki yang berlimpah, yang barokah. Jadi kita berbuat adil ini satu kewajiban ini. Allah memintakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini ayat ini sering dibaca seorang khatib ya di akhir khutbahnya. Semua kita diperintahkan untuk berbuat adil. Ya, seorang bapak dia harus bisa adil dalam memimpin keluarganya. Ya, seorang Pak RT umpama harus adil dalam membina warga satu RT-nya. Pak RW pun begitu, Pak Lurah pun begitu, sampai kepada gubernur, presiden, semuanya harus adil. Ya. Kalau si A melakukan tindakan kejahatan dihukum, si B pun ketika berbuat kejahatan dihukum. Adil. Kalau sampai tebang pilih, si A ini berbuat kejahatan, tapi dia masih ada family ini dengan penguasa, dilindungi, dicari alibi agar bisa nggak dijerat hukum. Si B ini bukan siapa-siapa, jerat hukumnya lebih berat. Ya, di masa pandemi pemerintah menerapkan hukuman kepada orang yang melanggar prokes umpama, itu sangat baik ya. Siapapun warga Indonesia yang melanggar prokes wajib dihukum. Kita sangat setuju itu dalam rangka melindungi masyarakat kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi jangan sampai tebang pilih, si A melanggar prokes dihukum, si B melanggar prokes yang sama tidak dihukum dengan berbagai macam alibi yang kira-kira tidak bisa menjerat hukum. Tebang pilih, nggak adil. Ya, kalau si B harus dihukum, si A juga harus dihukum. Karena melakukan tindakan yang sama, itu baru adil. Kalau si A kemudian dijerat hukum, si B dibiarkan saja, ini kan tebang pilih, tidak adil. Kalau sudah tidak adil, berarti kita berbuat zolim. Kalau zolim sudah melanda, Allah murka. Kalau Allah murka, bisa saja bangsa ini Allah bangkrutkan di masa yang akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sikap adil yang dimiliki setiap orang itu bagus, dan sangat bagus lagi kalau umpama dimiliki oleh seorang umaro ya, seorang penguasa. Kenapa? Adilnya seseorang mungkin manfaatnya untuk satu orang itu, tapi keadilan yang diterapkan oleh seorang penguasa akan dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat satu negara itu. Ya. Yang kedua, yang ketiga, wat taubatu minasyaihi hasanatun
walakinnaha minasyababi ahsanu. Taubatnya orang yang lanjut usia itu sangat baik. Namun jauh lebih baik kalau yang taubatnya adalah seorang anak muda. Taubatnya orang yang sudah tua, usia lanjut, Allah cinta. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada anak muda yang dia bertaubat kepada Allah. Kok bisa begitu? Ya nah, kalau orang tua dia bertaubat memang sudah waktunya. Lagian kalau sudah tua masih bandel gak mau ibadah, mau kemana? Mau jadi apa? Udah tua bukannya sadar insaf ibadah. Ini malah bandel gak mau ibadah. Apa? Ya, orang hidupnya mau berakhir kok gak siap-siap menghadapi mati. Jadi kalau orang sudah tua, ahli ibadah biasa, gak heran. Ada orang tiap hari ke masjid, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berangkat ke masjid, ya. Pulang pun agak lama. Ahli wirid, baca Qur'annya pun mantep, ya. Tiap hari dia iktikaf di masjid, zikir, wirid, tasbih. Berapa usianya? 70 tahun. Agak istimewa. Apa hebatnya? Sudah tua, wayahnya memang begitu waktunya. Ya. Tapi kalau ada anak muda yang darahnya masih mengalir dengan panas, 1000 harapan masih di benaknya, yang biasanya dia berbuat hura-hura, tapi dia blokir semua itu, dia gunakan waktu yang ada, masa mudanya untuk menyembah kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah, di masa beliaknya, ini luar biasa. Yang namanya anak muda itu biasanya identik, ya, identik, tapi nggak selalu identik dengan hura-hura, ya, dengan berfoya-foya, dengan geradak sana geruduk sini, tongkrong sana tongkrong sini, ya, hal-hal yang kurang manfaat, identiknya begitu, ya. Jadi anggota geng motor, ya, cari simpati orang, cari perhatian orang, pakai baju juga yang bikin orang memperhatikan dia, mencari perhatian lah dalam rangka mencari jati diri. Itu identik seorang anak muda. Tapi kalau ada anak muda yang dia ahli ke masjid, dia suka hadir di pengajian, ya, suka mengikuti dakwah-dakwah Islam, dialog-dialog Islam, ahli tahajud, ahli duha, ini kan luar biasa. Langka yang seperti ini. Kebanyakan anak muda dia merasa mumpung masih muda lah, nanti aja lah ibadahnya kalau sudah tua. Ya. Kalau anak muda diajak, ayo nak ke masjid nak, asa nggak keren, masa anak muda ke masjid? Anak muda ya di kafe, ya, di bar, tempat-tempat diskotik, itu anak muda. Masa anak muda di pengajian nggak keren? Ya, ini anggapan umum, ya. Kalau ada anak muda yang dia duduk di majelis ta'lim dengan orang-orang tua, kayaknya aneh. Padahal nggak begitu, ya. Kita bangga, ya, di tempat-tempat kita ketika ada pengajian-pengajian, Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau dakwah-dakwah yang lain, anak muda yang tampil sebagai panitia, ini bagus. Ya. Kita gerakan Karang Taruna dalam rangka menciptakan, ya, generasi muda yang produktif, bagus. Ya. Jadi jangan selalu anak muda, ya, diidentikan dengan hura-hura yang gak bermanfaat. Makanya betul, ya, bahwa negara ini akan bergantung kepada anak muda di hari ini. Hancurnya negara akan digantungkan kepada bagaimana anak mudanya di hari ini. Ya. Tegaknya suatu negara pun akan bergantung kepada bagaimana seorang anak muda ini. Maka kita perlu hati-hati, ya. Dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, 350 tahun lamanya, sengsaralah Indonesia. Belanda pergi, datang Jepang, lebih ganas lagi walaupun tidak lama, ya, cuma 3 tahun. Sengsara kita Indonesia. Bahkan setelah itu datang pasukan Nika, ya, pasukan Inggris bersama Belanda yang ingin kembali menjajah negara kita. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita dibebaskan dari segala macam cengkraman penjajah kolonial Belanda maupun Jepangnya.
Tapi jangan lupa, di hari ini memang Belanda, Jepang sudah nggak menjajah Indonesia. Tapi negara kita sekarang masih dijajah oleh bangsa asing dengan cara yang beda. Yang digempur bukan daerahnya, yang dibom bukan wilayah. Yang dijatuhkan bom atom, nuklir bukan daerah ya, bukan tanah, bukan tempat tinggalnya. Tapi yang dihancurkan adalah anak-anak remajanya. Melalui obat-obatan yang terlarang, narkoba dan lain sebagainya. Jadi kalau anak mudanya sudah hancur berantakan, sedangkan mereka merupakan harapan masa depan bangsa. Harapan masa depan bangsa ada di tangan para remaja. Kalau sudah mentalnya dihancurkan dengan narkoba, maka Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang kerdil, bangsa yang lemah, tidak bisa bersaing dengan bangsa yang lain. Jadi pola penjajahan saat ini bukan lagi menggunakan nuklir, bukan lagi menggunakan tank, meriam, tapi pola penjajahan yang saat ini terjadi begitu halus. Lewat tontonan, ya, media massa, film-film yang merusak, ya, pakaian-pakaian yang merusak, obat-obatan. Nah, kalau sudah hancur remajanya, tinggal nunggu waktu kapan Indonesia ini akan rusak. Tapi kita di sisi lain patut bersyukur kepada Allah, ya. Sekarang muncul banyak remaja-remaja yang tahfidz Quran. Banyak lembaga-lembaga Islam yang membuka tahfidz Quran, ya. Anak-anak pesantren sudah mulai banyak yang hafal 30 juz Al-Quran. Kita alhamdulillah, ini harapan baru, ya. Kalau remaja-remaja kita sudah hafal Al-Quran, ya, mereka berjuang untuk mengkhatamkan Al-Quran, berjuang untuk tahfidz 30 juznya Al-Quran, maka insya Allah negara kita kedepannya akan negara baldatun thayyibatun ghafur. Maka narkoba merupakan musuh kita bersama. Kita lindungi anak-anak kita, jangan sampai tahfidzin kita, ahli tahfidz Al-Quran di kalangan remaja kita dirusak oleh narkoba ini, ya. Jadi taubatnya orang yang sudah tua Allah suka, ya. Tetapi Allah lebih suka dengan taubatnya anak-anak remaja ini, karena mereka lah yang akan menjadi tonggak berdirinya bangsa kita. Kalau orang sudah tua dia taubat memang sudah waktunya, nggak menarik, ya. Tiap hari dia baca Al-Quran menghabiskan sekian juz. Berapa umurnya? 60 tahun. Biasa. Menariknya apa? Yang memang sudah waktunya. Sudah tua nggak mau ibadah, ya minta ampun namanya, ya. Baik, yang keempat, ya. Wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Sifat pemurah dari kaum hartawan itu sangat baik. Tetapi akan jauh lebih baik kalau dermawan ini dimiliki oleh seorang yang fakir. Subhanallah. Ya, dermawan dari seorang kaya itu bagus, ya. Orang kaya dermawan, suka memberi, suka sedekah, suka berbagi, itu sangat bagus. Tetapi akan sangat lebih bagus lagi kalau dermawan ini dimiliki oleh orang yang fakir. Sebab kenapa? Namanya orang fakir ini kan berarti dia dapat rezeki, ya, untuk dimakan di hari itu. Dalam kondisi yang terjepit, dia masih berbagi kepada orang lain. Ini kan istimewa. Kalau orang kaya sedekah barangkali memberi banyak orang, ya memang dia orang kaya, ya, stoknya banyak, uangnya umpama, ya, nggak menarik. Orang miskin sedekah 1 juta rupiah, orang kaya sedekah 1 juta rupiah, sama 1 jutanya tapi nilainya beda. Kenapa? Kalau orang kaya dia nyumbang 1 juta, mungkin bagi dia tuh uang receh, sedikit, nggak ada artinya, ya, nggak kelihatan, nggak terasa nyumbang 1 juta. Tapi bagi orang yang miskin yang hidupnya apa adanya, hidupnya pas-pasan, nyumbang 1 juta dia harus nabung, dia bela-bela puasa supaya bisa menyumbang dengan sumbangan yang sama dengan orang yang kaya, ya. Karena memang kondisinya berbeda, ya, maka nilainya pun berbeda.
Ya harusnya miskin, yang kaya ini harus malu ya. Masa nyumbangnya sama dengan orang yang miskin ya. Seperti dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, satu hari Nabi Sulaiman itu mau mengadakan suatu peperangan ya. Baksos lah kemudian seluruh binatang ya, seluruh pasukannya dari jin, manusia sampai binatang dikumpulkan untuk diminta sumbangsinya. Semua nyumbang untuk Nabi Sulaiman untuk biaya perang ya. Datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam, ayam nyumbang burung. Datang burung, burung nyumbang belalang. Datang belalang, belalang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau tertawa melihat belalang yang nyumbang semut. Kata gajah, "Hai belalang, kau nyumbang semut, buat apa Nabi Sulaiman dikasih semut? Ya, sumbangan model apa semut itu? Lihat nih saya, kerbau," kata gajah. Nabi Sulaiman kan mengerti itu bahasa binatang. Ditegur kata Nabi Sulaiman, "Hei, dengarkan ya, sumbangan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau gajah ia besar, sumbangannya pun harus besar. Kerbau pantas, gajahnya besar, sumbangannya besar. Kalau ada belalang nyumbang semut, itu juga pantas. Belalangnya kecil, semutnya kecil. Jadi sumbangan itu disesuaikan dengan kemampuan. Itu enggak seperti orang yang kehilangan keadilan, tidak. Itu tidak aneh semua itu. Yang aneh itu kalau ada gajah nyumbang semut ya, ada belalang nyumbang kerbau, itu baru terbalik. Artinya apa? Bahwa ketika orang miskin nyumbangnya kecil, ya biasa ya. Kalau orang kaya nyumbangnya besar, itu juga wajar. Yang aneh kalau orang miskin nyumbangnya besar, sementara yang kaya nyumbangnya kecil, itu terbalik. Ini namanya belalang nyumbang kerbau, gajah nyumbang semut. Ya. Masa iya sih orang kaya sama dengan orang miskin sumbangannya? Malu lah ya. Datang panitia pembangunan masjid umpama ya, orangnya kaya, mobilnya mewah, rumahnya megah, gajinya miliaran. Datang panitia pembangunan masjid, cuma ngasih uang 5.000 rupiah. Apa ndak malu? 5.000 sih, anak orang yang miskin juga bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 50.000. Kenapa yang kaya kemudian kok menyumbangnya asal? Kan harusnya malu itu. Artinya orang yang kaya, dia pemurah, itu bagus. Akan sangat bagus lagi kalau sifat pemurah ini dimiliki oleh orang yang miskin.